Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Ketemu lagi dengan Mrs. Nita di video pembelajaran daring. Nah, untuk video pembelajaran daring kali ini, Mrs. Nita akan masuk ke materi PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, di PLH kali ini kita akan belajar tentang bencana alam longsor. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Penyebab bencana alam bisa terjadi secara alami, bisa juga karena kegiatan manusia yang merusak keseimbangan alam. Bencana alam juga banyak jenisnya. Ada bencana alam longsor, ada tsunami, angin puting beliung, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, yang akan Mrs. Nita bahas kali ini adalah tentang bencana alam longsor. Bencana alam longsor adalah bencana yang terjadi karena pergeseran tanah atau bebatuan dalam jumlah yang besar. Umumnya, tanah longsor terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah lereng yang gundul, serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah pemicu utama terjadinya tanah longsor. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor. Ada yang terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Kita bahas dulu penyebab alami atau faktor alam. Nah, penyebab faktor alam yang pertama adalah meningkatnya ketebalan lapisan tanah. Ini akibat dari pelapukan batuan di bawah lapisan tanah karena adanya aktivitas gunung api. Yang kedua, karena gempa bumi. Yang ketiga, arus sungai yang sangat deras pada saat hujan dapat menggerus tebing sungai. Yang keempat, resapan air hujan pada lereng yang tertahan oleh lapisan batuan kedap air, sehingga tanah menjadi tidak stabil karena jenuh air. Nah, itu dia penyebab faktor alam terjadinya longsor. Nah, yang kedua, penyebab karena aktivitas manusia. Yang pertama karena penebangan hutan, yang kedua karena lereng yang menjadi tanah pertanian. Tanah pertanian memiliki jenis akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah agar tetap kuat. Saat membuka lahan pertanian di lereng, pohon-pohon biasanya akan ditebang. Padahal pepohonan yang ditebang itu fungsinya memperkuat tanah. Karena tidak ada pohon menjadi penyebab tanah longsor. Nah, yang ketiga adalah getaran karena kendaraan atau ledakan. Dan yang keempat adalah karena sampah yang menumpuk. Adanya gunungan sampah ditambah dengan tekanan air hujan yang sangat besar. Beran bebat dari gunungan sampahan ditambah berat yang dihasilkan air hujan ini menyebabkan longsor. Bencana tanah longsor dapat dihindari agar tidak menimbulkan korban jiwa. Tanda-tanda yang terjadi saat akan terjadinya longsor adalah yang pertama akan ada munculnya retakan-retakan di lereng. Yang kedua, muncul mata air secara tiba-tiba. Yang ketiga, air sumur sekitar lereng menjadi keruh. Yang keempat, tebing rapuh. Yang kelima, terjadi penurunan permukaan tanah. Apabila melihat tanda seperti itu, segeralah melapor ke pihak-pihak yang berwenang. Bencana tanah longsor sangat berbahaya. Kita tidak dapat menghindari longsor karena itu faktor alam. Akan tetapi, jika longsor terjadi karena ulah manusia, dapat mencegahnya. Berikut cara mencegahnya. Yang pertama, tidak menebang atau merusak hutan. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat pada lereng-lereng gundul. Yang ketiga, membuat saluran air hujan
Yang keempat, membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal. Yang kelima, memeriksa keadaan tanah secara berkala. Dan lain-lain ya, banyak cara untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, itu dia penjelasan dari Mrs. Nita tentang bencana alam tanah longsor. Untuk tugasnya, nanti sama Mrs. Nita akan difotokan. Cukup sekian penjelasan dari Mrs. Nita tentang bencana alam tanah longsor. Semoga penjelasan Mrs. Nita kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.